Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftah Fajrin, dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan minat dan keahlian saya, yaitu mata kuliah Information Security and Assurance. Topik mata kuliah ini adalah 3 SKS yang akan dilangsungkan dalam 16 kali pertemuan. Dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi, 1 pertemuan untuk UTS, kemudian 1 pertemuan untuk UAS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dan keahlian keamanan data digital yang dapat membuka jalan bagi mahasiswa untuk menguasai keahliannya, bukan hanya untuk mengembangkan suatu sistem aplikasi secara spesifik, namun juga memikirkan sisi keamanan data di dunia kerja. Mata kuliah ini membahas terkait dengan yang pertama, konsep umum Information Security and Assurance, kemudian konsep dan implementasi keamanan data seperti kriptografi dan steganografi. Kemudian mempelajari konsep virus sederhana, serta mempelajari konsep penetration testing, ya, mulai dari reconnaissance, scanning, enumeration, sampai gaining access. Ada pencapaian pembelajaran lulusan, yaitu ada KU2, PP1, PP2 NCS, dan KK yang dapat dilihat di sini. Nah, CPL ini telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh tim kurikulum Prodi beserta Ketua Prodi dari Informatika Universitas Surabaya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep metode-metode keamanan informasi dan data digital dalam perangkat dan jaringan komputer beserta aplikasinya. Mahasiswa diharapkan untuk dapat mempraktekkan metode keamanan data digital dengan enkripsi dan dekripsi. Mahasiswa diharapkan memahami konsep tracker, hacker, dan dapat melakukan serangan, sekaligus mempelajari tindakan pencegahan dari serangan tersebut melalui pengerjaan tugas kelompok. Adapun 3 komponen dalam proses pembelajaran ini, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya memberi materi ke mahasiswa yang dapat diunduh langsung pada platform e-learning. Kemudian materi tersebut saya gunakan ya untuk menjelaskan secara tatap muka di kelas. Untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah ya, antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Untuk assessment pada mata kuliah ini berupa pemberian tugas, bobotnya adalah 20%, kemudian ada kuis bobotnya 30%, dan project bobotnya adalah 50%. Nah, ini berlaku untuk penilaian pada nilai tengah semester atau NTS, maupun nilai akhir semester, yaitu NAS. Kemudian adalah video rekaman proses pembelajaran saya ya untuk mata kuliah Information Security Assurance pada pertemuan ke-14. Siang semuanya. Jadi selamat datang ya di kelas saya mata kuliah Information Security Assurance. Kemudian hari ini ya saya akan sharing ke teman-teman mengenai gaining access. Nah, sebelum pertemuan ini ya, pertemuan di minggu-minggu lalu, teman-teman itu pastinya ya sudah belajar mengenai yang pertama reconnaissance, bagaimana caranya teman-teman itu menemukan ya informasi mengenai target ya. Karena teman-teman itu ketika menginginkan ya, anggapannya teman-teman sekarang menjadi sebuah attacker ya, menginginkan informasi awalnya mengenai siapa dia ya, kemudian alamat rumahnya dia di mana. Nah, itu teman-teman seharusnya melakukan reconnaissance. Kemudian ketika teman-teman sudah mengetahui ya informasi dasar ya dari reconnaissance, misalkan alamat IP-nya, kemudian
tipe web servernya apa ya. Kemudian teman-teman melakukan scanning ya. Scanning itu ketika teman-teman ingin mengetahui ya rumah tersebut ya, rumahnya Pak Miftah itu pintunya ada apa saja. Dalam hal ini portnya ada apa saja. Bisa nggak sih portnya itu saya cek ya apakah benar-benar dikunci atau benar-benar kita bisa masuk secara bebas. Ini sudah di minggu lalu, kemudian sekarang ya teman-teman akan saya sharingkan mengenai gaining access. Mendapatkan akses di salah satu celah ya yang ada di sebuah aplikasi. Gaining access ini adalah salah satu tahap exploit ya, tahap pertasan ya. Kemudian di mana hacker ini itu akan mencoba segala cara ya untuk masuk ya ke dalam sebuah sistem. Tujuannya apa sih? Jelas ya tujuan hacker itu adalah mendapatkan data. Dalam hal ini ketika teman-teman itu tidak memiliki hak akses ya atau coba-coba, nah maka teman-teman sudah melakukan illegal access yang dilarang ya. Oke, nah kemudian SQL injection ini adalah salah satu teknik serangan yang paling populer ya. Dan bahkan saya sendiri yang memanage website IF itu sering menemukan orang-orang dengan IP di luar Indonesia ya itu melakukan SQL injection di web kita ya, web IF gitu. Nah, tujuannya jelas ya untuk mencuri data gitu ya. Nah, yang ketawa mungkin pernah melakukan itu ya. Tadi ya. Gitu. Ya, entah memanipulasi atau menghancurkan data jelas secara ilegal ya. Ketika teman-teman misalkan ditugaskan ya untuk ngetes itu tidak ilegal. Itu adalah memang pekerjaan dari security analyst. Misalkan saya menugaskan teman-teman untuk project WAS ya, yaitu testing ya, penyerangan di website IF. Nah, itu berarti saya sebagai admin atau PIC ya dari website IF menugaskan ke orang untuk testing. Itu bukan illegal access, itu legal. Tapi ketika teman-teman misalkan sudah project WAS selesai ya, kemudian lulus, nah exploit lagi ya, mencari celah lagi ya ke dalam web server IF dengan tujuan tertentu, nah itu sudah illegal access. Meskipun teman-teman adalah alumni Ubaya, gitu. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai SQL injection ya, memanfaatkan kerentanan query yang ada di SQL ya. Biasanya attacker itu akan memanfaatkan sebuah inputan yang ada di website. Begitu. Karena inputan-inputan ini ya, itu berkaitan erat dengan database ya. Kemudian ketika ada inputan misalkan username dan password kita ada di form login ya. Nah, itu attacker akan membuat sebuah query jahat ya. Malicious code juga bisa ya untuk mengirimkan sebuah komen atau perintah ke database. Jika nanti nilainya true atau benar, maka akan menghasilkan data sesuai dengan yang diketikkan oleh si pengguna ya atau penyerang. Tapi ketika salah ya mungkin nanti akan ada error atau memang tidak ada hasilnya. Begitu. Nah, misalkan di sini ada form login menggunakan PHP. Teman-teman sudah diajarkan PHP ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian ketika kita isikan username dan password ya, di sini klik login. Nah, biasanya ya, teman-teman kalau ngoding untuk select database mencari user itu kan select all ya. From tabelnya apa di sini users, where username sama dengan yang ada di variable get user dan password. Kemudian teman-teman MySQL query. Kebetulan ini pakai MySQL query. Nah, ketika nilainya itu adalah true ya atau ditemukan di database ya, maka teman-teman nantinya akan bisa menggunakan ya atau akses halaman admin atau halaman memang sesuai dengan rules-nya. Begitu. Itu normalnya ya. Kalau salah ya berarti nggak bisa masuk login.
Tapi ketika ada sebuah payload ya, nah, maka kita bisa melakukan seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada username, misalkan di sini username-nya admin ya. Nah, kemudian di sini ada password. Nah, passwordnya ini itu adalah petik ya, spasi or petik 1 petik sama dengan petik 1. Nah, kok bisa seperti itu, Pak? Nah, itu adalah query injection, menyisipkan kode-kode yang tidak biasa, tidak natural. Kalau misalkan kita sebagai manusia ya atau orang yang menggunakan aplikasi ya dan niatnya bukan niat jahat, pasti kalau passwordnya kita isi, kalau username admin ya passwordnya terserah gitu kan, atau admin 123 yang terkenal itu kan. Nah, select all from users where username sama dengan petik ya, sama dengan petik admin petik n ya, password sama dengan petik. Nah, gara-gara seperti ini ya, itu menyebabkan nilainya true teman-teman. Nah, di sini saya akan membuka sebuah website ya. Di sini website untuk kita mencoba menyerang ya. Memang website ini Project Wise-nya teman-teman ya. Untuk kerentanannya, nah misalkan di sini ada login ya, ISA, kemudian di sini ada admin/login.php. Nah di sini ada form login yang memang sudah nyambung ke database, gitu. Nah sekarang ya ada yang berani ke depan ya mengisikan username dan password agar bisa masuk ke halaman dashboardnya sesuai dengan teknik yang sebelumnya. Ada yang mau maju? Oke, Hendra ya. Oke, silakan langsung ke komputer mengisikan username dan passwordnya. Username-nya kondisinya nggak tahu ya ini Hendra ya. Oke Hendra, tepuk tangan dulu teman-teman. Sebentar, logout dulu, logout. Nah, kok bisa Anda punya pikiran ya username-nya diisikan seperti tadi? Soalnya saya butuh ininya kan Pak, login ke dalamnya terus dia pasti return true. Cuman ternyata waktu saya coba tetap harus isi password juga. Oke, berarti diisikan hal yang sama dengan password ya? Ya, soalnya dua-duanya pasti return true gitu Pak. Return true. Oke ya, sip. Terima kasih Hendra ya. Oke, ada yang masih belum paham mengenai login admin ini ya? Jadi begitu ya. Jadi tadi Hendra itu menuliskan hal yang sama seperti password ya, gini. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah diapit dengan petik-petik kan. Kalau di query kan ini saya petik, terus di sini petik. Nah, di sini kan sudah satu query, misalkan di sini 9 ya. Nah, seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya sudah selesai, tinggal di OR 1 sama dengan 1. Gitu. Oke, sip. Oke, nah sekarang ya teman-teman, ini salah satu jenis yang lain ya. Kalau tadi kita memanfaatkan inputan, ketika tidak ada form inputan, nah kita bisa menggunakan salah satu teknik SQL injection, yaitu memanfaatkan query union. Gitu itu. Nah, query union ini juga sering digunakan oleh red team ya untuk mendapatkan data yang tidak seharusnya. Begitu. Union itu adalah sebuah cara ya, jadi menggabungkan satu query dengan query yang lain. Nah, dengan catatan ya, ketika query union itu ya, jumlah
kolom yang diselect di query yang pertama ya harus sama dengan jumlah kolom yang diselect di query yang kedua. Jadi misalkan select username dan password from user union select, nah itu harus duanya kolom, entah title sama description from barang, atau select kita bisa mengenulkan ya title, null begitu. Jadi hasilnya cuman title, ya null, empty begitu. Nah, untuk mengetahui jumlah kolomnya ketika kita menggunakan union, maka kita bisa melakukan spasi ya di sini. Order by 1 ketika dia muncul ya, maka dia itu tidak error. Berarti kolomnya itu lebih dari 1. Ya. Kemudian kita order by 2 bisa, order by 3 error. Nah, maka bisa kita simpulkan mungkin jumlah kolomnya itu adalah 2. Kenapa mungkin? Kita harus testing ya. Kita harus tes. Nah, misalkan di sini. Misalkan di sini ya saya order 1. Oh, berarti masih muncul. Berarti ketika kita order by 1, berarti kolom yang pertama yang diorder masih muncul, masih oke. Begitu. Kemudian saya 6. Oh, masih oke. Kemudian saya ganti 7. Error. Nah, berarti jumlah kolomnya berapa, teman-teman? 6, betul. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu jumlah kolomnya ya, maka kita bisa melakukan union di sini, teman-teman. Kita hapus ya, kemudian kita pakai union di sini. Select. Nah, gitu. Kalau nggak tahu ya kita bisa 1, 2, 3, kalau ini saya ketikkan ya. Bisa juga seperti ini. 1 ini koma ya, sorry. Koma itu koma. 2, 3, 4, 5, 6. Saya tes dulu di sini. Ketika dia nggak error, ya ini saya tes. Nah, berarti betul. Gitu. Kemudian saya select 7. Nah, error berarti memang jumlah kolomnya ya betul tadi. Nah, tinggal kita sesuaikan mau select apa di sini from. Nah, begitu. Kita bisa apapun, kita bisa select database, nama tabel juga bisa, tapi harus yang hasilnya itu row-nya 1 ya, karena ini kan detail, biasanya kan query-nya kan hanya 1 row. Beda kalau select all kan row-nya kan banyak, disimpan ke dalam sebuah array. Tapi kalau ini, karena dia 1 ya, usahakan kita hasilnya cuma 1. Coba sekarang ada nggak yang bisa bantu saya ya? Ini tampilannya mouse ya, tulisannya mouse wireless, tapi keganti username atau password. Ada yang mau? Namanya siapa? Saya lupa. Hans, oh ya Hans, silakan Hans. Oke. Pakai apa Hans? Pakai yang cara tadi? Kalau mungkin ada yang merasa harus dihapus ya, teman-teman bisa memperbaiki Hans ya, bantu Hans. Begitu. Oke ya, kenapa? Petiknya nggak perlu. Oh ya. Oke, terima kasih. Alethea. Wah, tampil. Oke, coba dijelaskan dulu.
Hans, gimana kok bisa tampil Hans? Kok bisa pakai ID-1 dan seterusnya? Jadi yang ID-1 tadi kan dipakai untuk menghiraukan query sebelumnya yang untuk nampilin barang. Nah, jadi habis itu dia bakal keluarin query yang dari union. Nah, di sini pakai username sama password untuk nampilin username sama passwordnya dari table user. Oke. Paham teman-teman? Ya, oke. Terima kasih Hans, boleh tepuk tangan ya teman-teman. Oke, jadi begitu ya. Ini adalah query union yang betul yang di Hans ya. Jadi kita bisa mengisikan ID-1, menghiraukan yang sebelumnya, kemudian kita bisa meunionkan tabel yang lain. Begitu. Oke, nah kalau masalah pelacakan ya teman-teman ketika menggunakan web server Apache 2 ya, itu bisa melakukan pengecekan ya di varlog Apache 2 access.log. Artinya apa? Setiap kali teman-teman mengakses halaman website, itu pasti teman-teman menginjakkan kaki, jejak. Nah, jejak itu bisa diakses di access.log. Nah, ketika error ya, misalkan select all bla 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 order by 10 error, nah itu nanti kecatatnya di error.log. Dari access.log itu biasanya tampil semuanya, error.log ini khusus yang error-error aja. Saya sering ya setiap hari melihat access.log, error.log ya. Karena teman-teman sebelum website IF-nya masih normal ya, nah sekarang nggak normal lah itu. Akses lognya itu 50 giga teman-teman. Saya dulu cuma 1 giga, sekarang 50 giga ya. Terus akhirnya ya sedikit terganggu untuk yang website IF-nya, teman-teman yang mengalami sendiri begitu. Nah, di access.log ini itu seperti ini, ada yang pertama IP address ya. Kemudian kapan dia aksesnya, kemudian ini yang diakses apa. Nah, misalkan di sini dia mengakses login.php ya, user sama dengan admin dan pas sama dengan nah ini petik or petik 1 petik. Nah, berarti ini ketika kita melihat oh ini mungkin percobaan SQL injection. Tapi hasilnya ada hasilnya di sini 200. Berarti mungkin aja nggak sukses. Oh, sukses ini 200. Oke ya, sukses. Berarti website kita lemah. Beda lagi nah ketika nah ini contohnya 404. Nah, berarti dia gagal, not found. Mungkin aja halaman ini itu tidak ada. Nah, untuk pencegahannya ya, pencegahannya jelas tadi lemah ya. Tadi lemah karena ini ada source code-nya ya di sini ya. Sebentar saya lihat dulu. Nah, di sini itu kita pakai query yang biasa ya, where ID $ID. Nah, ketika teman-teman pakai ini di websitenya teman-teman itu lemah karena tidak ada pengecekan yang pertama sanitasi. Sanitasi kalau ada library di MySQL yaitu MySQL Query Injection, itu mensanitasi petik-petik yang tidak berguna atau pakai ORM atau pakai prepare statement yang benar-benar murni karakter ya. Jadi misalkan di slide ini ya, ketika teman-teman pakai bind param ini ya, I itu artinya integer. Misalkan ID ini kan harusnya kan integer, tapi teman-teman isi satu petik atau satu union select dan seterusnya. Nah, ketika di situ tahu kan string ya. Tapi di sini kita set integer ya, maka akan ditolak untuk yang string ini. Tapi kalau string Pak, bisa jadi kan where filter sama dengan filternya kan string. Nah, kita bisa ganti bind paramnya menjadi S ya, S string. Nah, kemudian yang setelah filternya ini dia dianggap benar-benar string, bukan gabungan string dan kode-kode MySQL. Nah, kalau yang teman-teman tidak pakai ini, ketika ada string dianggap string plus kode. Ketika ada select union itu dianggap kode sama query-nya. Atau saya seringnya meskipun pakai framework, saya sering menambahkan ketika benar-benar in saya pakai int di sini atau infol untuk ada semacam pengecekan ya ketika ada get id in diisi string dia nggak bisa. Begitu.
atau yang diambil yang paling depan, gitu ya. Atau sekarang Infor lagi ngeinstalasi yang mode security untuk menangani ya teman-teman yang DDoS itu ya. Ya, oke. Nah, segitu dulu untuk pencegahannya ya. Jadi ada pertanyaan. Jadi selain SQL injection itu bisa dilakukan kayak brute force gitu Pak, misalnya admin sama passwordnya gitu, passwordnya di brute force itu bisa. Oke, nah ketika di brute force loginnya atau apapun itu ya bisa. Kalau untuk yang SQL injection teman-teman ini gunakan sesuai dengan kepentingannya ya, kepentingan untuk blue team ya, bukan nyerang orang lain. Nah itu teman-teman bisa pakai SQL map ya. Jadi SQL map itu akan mencoba berbagai kemungkinan. Di situ ada dictionary, misalkan kalau ada ID, dia akan di union. Kemudian akan dilakukan ya pengambilan nama ya, username, password, nama database. Seluruh query-nya itu kemungkinan ketika lemah bisa kita gunakan SQL map untuk menarik semua database-nya. Itu salah satu tool SQL map ya. Yang secara otomatis daripada kita manual. Tadi kan manual kan lama. Lebih baik kita pakai SQL map yang sudah didesain ya sedemikian rupa untuk menyerang gitu atau ke testing halaman teman-teman dari SQL injection. Khusus SQL map ya. Kalau yang lain ada caranya. Tapi untuk yang kasus SQL injection teman-teman bisa pakai SQL map. Begitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau tidak ada tugas 1 minggu ya. Jadi teman-teman carilah kerentanan di website ifubaya/webtarget007. Nah, kemudian ini tugas kelompok ya. Kemudian lakukan dari week-week yang lalu footprinting, bagaimana caranya menemukan informasi di website ini, scanning port-portnya apa aja yang terbuka, enumeration sampai yang gaining access khusus yang MySQL injection saja ya. Jangan aneh-aneh ya. Khusus yang MySQL injection. Begitu. Terus kemudian teman-teman buat laporan hasil penemuannya ya. Jangan lupa di screenshot juga ini maksudnya apa. Oke, website ini akan terbuka sampai jadwal UAS ya. Ketika jadwal UAS akan saya matikan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh ya, ini dikumpulkan di ULS. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa lewat Google Chat ya, grup kita, grup kelas kita. Oke, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Sukses untuk mengerjakan proyek UAS dan tugasnya. Oke, selamat siang ya teman-teman. Ya, sama-sama. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Information Security Assurance pada program studi Teknik Informatika Universitas Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau TDD-OKTPT. Semoga dengan video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.